Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Fenicia Lido, NIM 1801066 dari Stifabes Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai analisis cemaran mikroba pada produk makanan, minuman, obat tradisional maupun pada produk kosmetik. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita ke materi, teman-teman simak dengan baik ya. Hal pertama yang harus kita pahami, apa sih pengertian dari analisis cemaran itu sendiri? Nah, menurut KBBI, kata analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa, baik itu karangan, perbuatan, dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kata cemaran adalah bahan yang tidak dikehendaki yang ada dalam suatu produk, baik itu produk makanan dan minuman, produk kosmetik, serta obat tradisional yang mungkin berasal dari lingkungan atau sebagai akibat dari proses produksi. Dapat berupa cemaran biologis, kimia, dan benda asing yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya, alasan pengujian produk. Sebagai bagian dari proses pengembangan, produk harus diuji coba dalam kondisi penggunaan yang realistis. Uji coba itu dapat dilakukan secara terpisah. Uji pangan seperti pada produk makanan dan minuman dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, bahkan merugikan, serta aman dikonsumsi bagi kesehatan. Kemudian yang kedua, untuk kosmetik dilakukan uji cemaran logam berat dan uji cemaran kimia. Selanjutnya, untuk pengujian pada produk obat dan tradisional dilakukan untuk memastikan bahwa dalam produk obat tradisional tersebut tidak mengandung bahan pengawet, pengharum, dan pewarna, serta penggunaan pemanis yang tidak berlebih. Selanjutnya, perbedaan masing-masing pengujian terhadap suatu produk. Pada dasarnya, pengujian terhadap produk makanan dan minuman itu sama, yaitu terdiri dari uji angka lempeng total, uji angka lempeng kamir, uji mikroba patogen, dan angka koliform. Sedangkan pada produk kosmetik, pengujian yang dilakukan adalah ada uji angka lempeng total, uji angka kapang kamir, dan uji mikroba patogen. Sedangkan pada produk obat tradisional, pengujian yang dilakukan terdiri dari uji angka lempeng total, uji angka kapang kamir, dan uji mikroba patogen. Jenis-jenis cemaran mikroba yang ada pada masing-masing produk. Yang pertama, pada produk makanan. Mikroba perusak pangan dan patogen yang banyak ditemukan pada produk pangan adalah jenis bakteri pembentuk spora, yaitu Bacillus cereus, bakteri gram positif Staphylococcus aureus, bakteri gram negatif Salmonella sp, dan Escherichia coli. Sedangkan untuk produk minuman, menurut SNI, bakteri yang terdapat adalah Coliform, APM Escherichia coli, Salmonella sp, dan Staphylococcus aureus. Untuk produk kosmetik, ada bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Sedangkan untuk obat tradisional, terdapat cemaran mikroorganisme patogen seperti Escherichia coli, Salmonella sp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan mikroorganisme patogen lainnya. Perbedaan cara pengujian masing-masing produk. Pada prinsipnya, tahapan analisis cemaran masing-masing produk, baik itu produk makanan dan minuman, produk kosmetik, maupun obat tradisional, yang pertama adalah untuk produk obat tradisional dilakukan pengambilan contoh, kemudian pengujian kualitatif, kemudian pengujian mikroba patogen, mikroskopik langsung, dan pengujian total coliform. Sedangkan pada produk kosmetik yang dilakukan adalah pengambilan contoh,
pengujian kualitatif, pengujian mikroba patogen, dan mikroskopik langsung. Pada pengujian kosmetik ini tidak menggunakan pengujian total coliform karena adanya perbedaan jenis mikroba kontaminan yang tidak diinginkan dari produk uji. Dan untuk produk makanan dan minuman, pada dasarnya caranya sama. Yang pertama, pengambilan contoh, kemudian pengujian kualitatif. Pengujian ini dilakukan untuk menghitung ALT dan KLT. Kemudian, untuk pengujian mikroba patogen dilakukan untuk memastikan mikroorganisme yang terkandung dalam produk. Kemudian, pengujian mikroskopik langsung dan pengujian total coliform. Mekanisme untuk menunjukkan hasil positif setiap mikroba yang mencemari suatu produk. Yang pertama, untuk produk makanan dan minuman pada dasarnya itu sama. Misalnya, bakteri coliform dapat tumbuh dan berkembang biak pada suhu penyimpanan 7 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, sehingga dapat menyebabkan tercemarnya suatu produk makanan akibat penyimpanan yang lama. Untuk produk kosmetik, yang pertama misalnya bakteri Pseudomonas aeruginosa. Dia akan mengeluarkan antibiotik yang dapat menekan aneka patogen terbawa tanah dan dipercayai bahwa telah berkontribusi pada beberapa kasus penyakit tanaman yang gagal berkembang pada jenis tanah tertentu. Dan untuk produk obat tradisional, misalnya bakteri Salmonella sp, dia dapat tumbuh pada rentan suhu 5 derajat Celcius hingga 45-47 derajat Celcius dengan rentan suhu optimal 35-37 derajat Celcius, sehingga dapat menyebabkan suatu produk makanan atau produk obat tradisional tercemar. Demikianlah penjelasan tentang analisis cemaran mikroba, produk makanan dan minuman, produk obat tradisional, dan produk kosmetik. Semoga apa yang telah dijelaskan boleh dipahami dan dimengerti, dan boleh bermanfaat untuk kita semua.